Kita sebagai mahasiswa dalam kehidupan perkuliahan tentu pernah menjadi anggota suatu kelompok, entah itu kelompok tugas, organisasi, ataupun kepanitiaan. Ketika sedang melakukan kerja kelompok, mungkin kita pernah berpikiran untuk menjadi lebih pasif dan mengerahkan lebih sedikit upaya daripada saat mengerjakan tugas individu. Kita beranggapan bahwa meskipun kita tidak memberikan banyak kontribusi dalam kelompok, tugas akan tetap selesai. Namun, jika tidak pernah terlintas pikiran-pikiran tersebut, mungkin kita pernah menemukan beberapa spesies, seperti si beban kelompok, si numpang nama, dan si tiba-tiba ngilang kalau diajak kerja kelompok. Nah, fenomena ini biasanya disebut dengan social loafing. Lantas, apa itu social loafing? Social loafing adalah fenomena persepsi psikologis bahwa anggota tim bekerja lebih sedikit dalam kelompok. Efek social loafing menyatakan bahwa individu yang merupakan bagian dari kelompok dianggap tidak bekerja sekeras anggota lainnya. Dari mana asal social loafing? Max Ringelmann pertama kali mendeskripsikan fenomena social loafing pada tahun 1913. Ringelmann yang bekerja sebagai insinyur pertanian berkebangsaan Prancis ini menemukan social loafing dengan meminta sejumlah orang menarik sebuah tali. Dia menilai bahwa sejumlah individu memberikan lebih banyak upaya saat mereka menariknya secara individu dibandingkan saat dalam kelompok. Efek Ringelmann ini kemudian berganti nama menjadi social loafing. Lantas, apa penyebab social loafing? Sebuah penelitian pada tahun 2005 menemukan korelasi antara besarnya kelompok dengan performa individu di dalamnya. Kita bandingkan saja ketika sedang berada dalam kelompok beranggotakan 4 orang dan 8 orang. Saat kita berada dalam kelompok berjumlah lebih sedikit, upaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar ketimbang saat berada di kelompok dengan 7 orang lainnya. Beberapa penyebab terjadinya social loafing diantaranya: 1. Motivasi. Faktor utama yang berpengaruh terhadap fenomena ini adalah motivasi. Ini menentukan apakah seseorang akan mengalami social loafing atau tidak. Orang yang tidak memiliki motivasi terlalu tinggi rentan melakukan social loafing saat berada di dalam sebuah kelompok. 2. Tidak merasa bertanggung jawab. Seseorang individu juga lebih rentan melakukan social loafing apabila tidak merasa bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sedang dikerjakan. Mereka tahu betul bahwa upaya dirinya tidak akan berdampak besar pada hasil akhirnya kelak. Yap, ini mirip dengan bystander effect, sebuah tendensi yang muncul ketika melihat orang yang butuh bantuan dan tidak mengupayakan apapun karena berasumsi orang lain akan melakukannya. 3. Besarnya kelompok. Seperti yang disinggung di atas, semakin kecil ukuran kelompok, seseorang akan merasa perannya cukup penting. Dengan demikian, mereka akan berkontribusi lebih banyak. Sebaliknya, ketika ukuran kelompok lebih besar, upaya individu tidak akan begitu maksimal. 4. Ekspektasi. Lingkungan tempat seseorang berada dalam sebuah kelompok akan membentuk bagaimana ekspektasi hasil akhirnya kelak. Contohnya ketika mengerjakan proyek bersama orang-orang yang dikenal berprestasi, tentu keinginan untuk berkontribusi turut menggebu-gebu. Namun, ada pula kondisi sebaliknya. Merasa orang-orang dalam kelompok sudah cukup rajin, social loafing adalah tendensi yang sering muncul. Ada perasaan bahwa pekerjaan pada akhirnya akan rampung di tangan mereka-mereka yang rajin, tanpa campur tangan terlalu banyak dari mereka yang pasif. Lantas, bagaimana cara mengatasi social loafing? Apabila dibiarkan, social loafing bisa berdampak buruk bagi efisiensi dan performa kerja kelompok. Namun, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Pertama, pembagian tugas yang jelas. Sebesar apapun kelompok, beri pembagian tugas yang jelas antara setiap individu di dalamnya. Ini bisa dilakukan baik ketika kita merupakan seorang pemimpin kelompok maupun anggota. Apabila menjadi anggota, beri saran kepada pemimpin kelompok untuk melakukan pembagian tugas. 2. Buat aturan. Meski hanya proyek atau tugas sementara, buat aturan yang jelas terkait pembagian tugas, tenggat waktu, dan mekanisme lainnya. Komunikasikan dengan baik agar setiap anggota tahu apa yang menjadi tugasnya. Apabila perlu, tuliskan dengan lengkap agar semua mengingatnya. 3. Apresiasi. Apresiasi tidak kalah penting dalam upaya pencegahan social loafing. Lakukanlah apresiasi yang dilakukan oleh setiap individu dalam kelompok untuk menjadi bahan bakar motivasi mereka. Berikan apresiasi dengan detail terhadap apa yang menjadi kontribusi mereka dalam kelompok. 4. Evaluasi. Evaluasi juga tak kalah penting. Lakukan evaluasi terhadap performa kelompok sehingga diketahui apa yang perlu dibenahi dan apa yang sudah berjalan dengan baik.
Tak hanya itu, evaluasi juga bisa bermanfaat untuk pekerjaan kelompok ke depannya. Menjadi social living bukanlah pembenaran. Sebesar apapun kelompok yang kita ikuti, kontribusi sekecil apapun pasti akan berdampak apabila memang motivasinya untuk memajukan kelompok. Hargai prosesnya, bukan hasil akhirnya. Dengan menjadi sosok yang berbuat nyata saat berada di dalam kelompok, kita sendiri nanti yang akan mendapatkan manfaatnya kelak.